Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 811 billion dollar atau turut naik sekitar 0,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.854, Ethereum 1.213, BNB 247, XRP 0,34, Dogecoin 0,073, Cardano 0,25, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,79 dolar. So, per hari ini kita boleh market rata-rata dalam keadaan yang hijau, walaupun kenaikannya nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 1,15% ke 0,34 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Bitcoin miner Core Scientific reportedly filing for Chapter 11 bankruptcy. Jadi, kita melihat guys, bahwa tekanan terus berlangsung ke para penambang Bitcoin. Dan kali ini salah satu perusahaan penambang Bitcoin bernama Core Scientific yang juga cukup besar guys. Karena perharinya Core Scientific ini sekarang ya itu mampu menghasilkan kurang lebih 50 Bitcoin per harinya. Kalian bisa bayangkan 50 Bitcoin per hari itu pun masih tidak membuat mereka mampu menutupi biaya operasional mereka. Oke, sehingga mereka sekarang harus memutuskan untuk filing Chapter 11 bankruptcy, alias menyatakan bangkrut. Dan ini juga sesuatu yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya, guys. Dimana kalau kita melihat Bitcoin berada di area kurang lebih belasan ribu, terlebih lagi kalau misalnya kita masih belum menemukan bottom dan kemudian kita masih akan drop ke 14.000, 12.000, 10.000. Nah, salah satu katalis yang bisa membuat Bitcoin terus drop itu adalah salah satunya ini, guys. Di mana para miners atau penambang yang terkapitulasi. Oke, ketika mereka terkapitulasi, mereka bisa melakukan beberapa hal, guys. Pertama, mereka bisa aja menutup langsung operasionalnya, alias alat-alat yang sudah mereka beli, penambang-penambang itu tidak beroperasional. Itu bisa menjadi salah satu opsi. Oke, tetapi ya permasalahannya kalau yang ini berarti percuma mereka membeli barang-barang seperti mungkin VGA dan lain sebagainya itu tidak digunakan sama sekali. Dan kita tahu gitu, kalau barang-barang seperti itu ditaruh terlalu lama nggak dipakai, bisa aja rusak gitu. Tetapi, kalau mereka melanjutkan operasionalnya, maka opsi keduanya untuk tetap bisa beroperasi, ya mereka harus mencari cara gimana caranya untuk nutupin gitu ya biaya operasional mereka, karena kalau sekarang mungkin tidak profitable untuk mining Bitcoin. Jadi, opsi kedua mereka harus menjual sebagian Bitcoin yang mereka punyai. Nah, ketika para menambang udah start untuk melakukan hal tersebut, di mana berbondong-bondong jualan barang yang mereka sudah tambang selama ini, maka itu kembali akan menciptakan semacam selling pressure, guys. Oke? Makanya, ya saya pribadi gitu ya, berharap bahwa ya Bitcoin kalaupun drop, jangan drop terlalu jauh lagi gitu. Kalau misalnya terlalu jauh lagi kita drop, dan kita bertahan cukup lama di area yang sangat rendah tersebut, terlebih lagi kalau misalnya kita menyentuh sampai 10.000 atau 9.000 dolar, maka bisa dipastikan akan lebih banyak perusahaan-perusahaan penambang Bitcoin yang kemudian bertumbangan gitu guys. Atau mungkin memilih untuk tidak lagi beroperasional, atau bisa jadi ya kedua, mereka harus terpaksa menjual semua Bitcoin yang mereka sudah tambang selama ini untuk dapat tetap melakukan operasi dan menambang Bitcoin setiap harinya. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama, dan ya ini menurut saya adalah sesuatu yang wajib kalian ketahui. Bisa jadi karena ini adalah sebuah katalis yang bisa menyebabkan Bitcoin kembali mendapatkan selling pressure. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan ada fakta menarik nih guys. Kita melihat harga Bitcoin di tanggal 21 Desember di setiap tahunnya dari 2011 sampai sekarang. Jika kalian perhatikan gitu ya, di 2011 itu harga Bitcoin per satu Bitcoinnya cuma 4 dolar guys di tanggal 21 Desember 2011. Di 2012 kita sudah melihat ada kenaikan sebesar kurang lebih 300% menjadi 13 dolar, dan lonjakan paling luar biasa besar sebenarnya terjadi di sini 2012 ke 2013. Dari 13 dolar kita langsung menyentuh ke 641 dolar. Jadi kurang lebih berapa ini guys? 200 kali lipat. Oh sorry, lebih ya, lebih.
13.641. Kalian bisa hitung saja sendiri gitu ya. Berapa kali lipat itu peningkatannya. Kemudian kita juga melihat secara eksponensial ya, walaupun di pertengahan jalan selalu akan ada koreksi yang terjadi, alias mungkin kita sebutnya sebagai bear market selama 1-2 tahun, kemudian kita mulai start lagi merangkak naik, dan lonjakan yang lumayan signifikan kembali terjadi di tahun 2017, di mana kita menyentuh sampai $15.600 dari yang awalnya 833. Kemudian kita terkonsolidasi lagi selama beberapa kali, sebelum pada akhirnya lonjakan itu kembali datang di tahun 2021. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk tahun ini kita berada di sekitaran area 16.774. Tapi kalau kita lihat secara overall ya Bitcoin masih on track gitu guys. Artinya selama kurang lebih 1 dekade terakhir walaupun ada turun naiknya, tapi secara overall kita sudah melihat kenaikan yang luar biasa besar dari 2011 hingga sekarang, di mana yang awalnya cuma berada di $4 gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang pun yang dimana kita sudah drop 70-75%, itu ini masih berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali lipat kalau kita bandingkan dengan harga di 2011. Bahkan puluhan ribu kali lipat, guys. Ribuan kali lipat pada intinya. Oke, $4 menjadi $16.774. Jadi, itu adalah harusnya gambaran yang bisa kalian tangkap gitu ya. Kalau kalian memang orientasinya jangka panjang. Ya kan? Kalian harus tahu ketika kalian berinvestasi, kalian nggak boleh orientasinya jangka pendek, guys. Oke, kalau kalian jangka pendek, cuma sebulan, 2 bulan, itu namanya kalian trader. Terlebih lagi kalau cuma 1-2 hari, ya itu juga trader gitu. Jadi kalau misalnya kalian katakan kalian adalah investor, ya maka kalian harus siap gitu ya untuk dapat hold aset kalian selama bertahun-tahun ke depan. Karena memang ini untuk investasi gitu. Jadi, itu adalah yang kedua. Kemudian fakta menarik berikutnya adalah, ini disampaikan oleh TED Talk Marco, for the first time since 2018, Bitcoin is set to close with a red yearly candle. Bitcoin has never in its history had 2 consecutive years in the red. Jadi kalau misalnya kalian lihat chart yearly candle ya, yearly candle, kita itu membentuk sesuatu yang sebenarnya sangat negatif guys, di mana di yearly candle yang Bitcoin, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita itu membentuk bearish engulfing. Tetapi ada fakta menarik berikutnya adalah Bitcoin tidak pernah dalam sejarahnya gitu ya di yearly candle atau yearly chart itu closing 2 candle sekaligus dalam keadaan merah. Maksimal itu cuma 1. Tapi apakah akan ada sejarah baru tercipta di mana kita melihat 2023 juga akan closing dalam keadaan merah? Who knows? Tapi untuk sementara itulah fakta yang kita ketahui di mana untuk pertama kalinya, Bitcoin kemungkinan bakalan closing yearly candle dalam keadaan bearish engulfing. Yang kedua, Bitcoin bisa jadi gitu ya. Bisa jadi akan mengulangi hal yang sama juga dengan beberapa kali sebelumnya, di mana Bitcoin hanya bakalan closing 1 candle yearly saja dalam keadaan merah, kemudian diikuti lagi hijau. Itulah historisnya. Tapi kalau kita ternyata closing yearly candle di 2023 juga merah, maka itu juga adalah sejarah baru. Dan kalau kita lihat dari quarter ke quarter guys, sebenarnya 2022 ini adalah tahun terburuk jika kita bandingkan data dari 2021 sampai 2016. Karena kalau kita ambil dari per quarternya, maka di quarter 1 sampai quarter 4 itu Bitcoin semuanya merah gitu guys. Walaupun mungkin kalau kalian lihat bulan ke bulan itu ada aja yang hijau gitu ya. Tapi secara overall dari quarter ke quarter itu semuanya merah. Kuartal 1 minus 1,46%, kuartal 2 minus 56%, kuartal 3 minus 2,57%, dan kuartal 4 di 13,56%. Jadi, ini tentunya adalah sebuah ujian gitu ya, sebuah ujian mental bagi kalian-kalian yang memang pengen hold jangka panjang. Dan harusnya kalau kalian sudah melewati tahun ini dan masih mampu bertahan, saya rasa harusnya tidak akan ada lagi yang mampu menggoyahkan mental kalian gitu. Karena kalian sudah melewati banyak sekali hal guys. Mulai dari drop Bitcoin yang sudah 70-75% dari 69.000 menuju ke 15.000. Sudah melewati juga collapse-nya FTX, Luna, kemudian Celsius, Three Arrows Capital, dan lain sebagainya. Kemudian juga melewati FUD yang kemarin tercipta di salah satu exchange terbesar yaitu adalah Binance. Kalau itu semuanya sudah kalian lewati, saya tidak bisa lagi melihat ada hal apa lagi yang bisa membuat kalian tergoyahkan secara mental. Jadi mudah-mudahan gitu ya, dengan adanya pengalaman yang kita dapatkan selama setahun ini, ya kita bisa
menguatkan mental kita untuk tetap bertahan dan hold sampai nanti bull market kembali. Kalau saya pribadi, tentunya saya masih sangat yakin bahwa bull market nanti akan kembali datang. Hanya permasalahannya adalah kapan. Kapannya tidak ada yang tahu gitu ya. Semuanya bisa lakukan analisa, bisa lakukan prediksi. But in the end of the day, market yang bakalan memutuskan. Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, mulai dari kripto, mulai dari saham, komoditas, forex, indeks, metal, dan segalanya, itu kalian bisa lakukan semuanya di Mitrade. Inilah kenapa saya sering juga lakukan live streaming dengan trading di Mitrade juga, karena di sini saya bisa memanfaatkan kesempatan di aset kelas manapun. Jadi saya nggak perlu capek-capek buka akun di banyak tempat, cukup di Mitrade saya bisa trading di semua aset kelas. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan trading di semua aset kelas, kalian bisa langsung aja daftar di Mitrade dengan link yang sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 2,25 juta rupiah dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Mitrade. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan langsung kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen langsung mulai dari 15 minute chart. Nah, untuk kalian yang ada nonton video saya kemarin, harusnya kalian sedikit banyak sudah tahu apa yang saya expect terjadi berikutnya di Bitcoin. Pada intinya yang saya sampaikan di video kemarin adalah saya melihat Bitcoin untuk at least dapat jebol lagi di bawah area low terakhir di sini sebelum pada akhirnya kita akan kembali rebound mungkin. Nah, ini adalah area range yang bagi saya yang bisa jadi akan provide some bounce dari sini. Jadi untuk sementara senarionya sudah sesuai dengan yang kita mau kemarin guys. Walaupun tentunya kita bisa aja masih mendapatkan drop ke sekitaran area range di sini, tapi pada intinya ini adalah range bagi saya di mana kita kemungkinan bakalan kembali mendapatkan bounce, oke? Dan bulls kemungkinan bakalan at least mencoba sekali lagi untuk dapat menjebol area 17.000 di sini guys. Oke. Kalau dari sana kita kemudian mendapatkan ada indikasi selling pressure yang sangat kuat, oke? Seperti mungkin modelnya fake out seperti ini, dan juga mungkin diikuti ada head and shoulder atau mungkin ada rising wedge di sini. Maka ini justru bisa kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk kembali short. Karena sekali lagi ya guys, ini mungkin sudah sering saya sampaikan tapi akan saya ulang lagi mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu bahwa selama kita masih berada di bawah area 18.500, oke, selama kita berada di bawah area range di sini, maka semua yang kita lihat di bawah itu adalah kita consider sebagai bearish consolidation. Oke, sebelum kita mampu melihat bulls mendorong di atas area di sini, maka cenderung skenario yang lebih probabilitasnya lebih tinggi adalah kita akan kembali membuat lower low baru selama kita tidak mampu untuk jebol di atas area di sini. Oke, nah kalau kita kembali nge-retest ke area di sini guys, ini kita juga mendapatkan ada potensi untuk kembali nge-retest ke area trendline loh. Nah, jadi kalau di sini justru ini adalah sebuah chance untuk kembali dapat short di sini guys. Tapi tentunya kita bisa terinvalidasi kalau ternyata kita mampu melihat Bitcoin break di atas area trendline di sini sekaligus area yang sudah kita highlight di sini. Karena dari sini kemungkinan saya bisa expect kalau kita break kemudian konsolidasi di atas area tersebut, maka next target kemungkinan minimal ke 21, berikutnya ada di sekitaran area 25. Kalau ini mampu dijebol juga, maka kita bisa menuju ke area yang sangat krusial tentunya di time frame besar, yaitu adalah sekitaran area 28 sampai 30.000 dolar. So, untuk sementara senario yang kemarin kita sudah bahas itu masih relevan ya guys, bahwa saya pribadi melihat senarionya adalah seperti ini. Oke, kemarin seperti yang saya sudah gambarkan juga adalah seperti ini. Nah, sekali lagi, ini adalah opsional guys yang di sini. Artinya kita bisa jadi hanya menyelesaikan dua wave di sini, kemudian kita langsung drop. Tergantung kalau kita mampu break di bawah area trendline sekaligus di area yang kita highlight di sini, maka ini kemungkinan kita sudah menyelesaikan konsolidasinya. Atau dari sini kita kembali bounce dari trendline dan membentuk wave ketiga gitu, dan dari sini kita akan kembali jebol. Jadi ini adalah masih senario utama yang saya lihat untuk Bitcoin lakukan dalam beberapa waktu mendatang. Selama kita tidak mampu reclaim di atas 18.500, saya masih consider sebagai bearish retest, dan tentunya dengan hal itu probability-nya lebih tinggi bahwa kita masih akan membentuk lower low baru, atau at least gitu ya, paling tidak kita akan menyentuh lagi ke sekitaran area 15.600-an. So,
Itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.